Status Ronald Koeman sebagai pelatih Barcelona sedang di ujung tanduk. Rentetan hasil negatif yang ditorehkan pada awal musim ini diperburuk kekalahan 0-3 dari Benfica pada pertandingan kedua fase grup Liga Champions. Barcelona masih tanpa sebiji pun gol dan poin di kompetisi paling bergengsi benua biru tersebut. Ronald Koeman sebagai manajer menjadi sosok yang paling disorot. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Koeman resmi menjadi manajer Barcelona pada 19 Agustus 2020. Barca mengontraknya sampai 30 Juni 2022 sebagai pengganti Quique Setién yang dipecat menyusul kekalahan 8-2 dari Bayern Munchen di perempat final Liga Champions 2019-2020. Munculnya Koeman sebagai pengganti pun sempat diikuti angin segar di tubuh Barcelona. Pada pertandingan kompetitif pertamanya sebagai pelatih, Barca mengalahkan Villarreal 4-0 di Camp Nou dalam ajang La Liga. Namun setelah menelan kekalahan pertamanya di laga tandang melawan Getafe dengan skor 1-0, performa Barca malah makin buruk lagi. Barca kalah di dua laga El Clasico musim itu, dan pada akhir musim hanya mampu finish posisi ketiga di La Liga, di bawah Real Madrid dan Atletico Madrid yang keluar sebagai juara. Satu-satunya trofi musim itu adalah Copa del Rey yang didapat setelah mengalahkan Athletic Bilbao 4-0 di laga final. Sayang, musim berganti Barca belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan, malah kondisinya makin buruk, dimulai dari kegagalan Blaugrana mempertahankan Lionel Messi hingga kini terseok-seok di La Liga dan Liga Champions. Koeman menjadi orang yang paling disorot atas situasi tersebut. Lantas apa saja yang memicu kehancuran Barca di bawah pelatih asal Belanda tersebut? Berikut kami rangkum dalam 7 dosa terbesar Ronald Koeman di Barcelona. Koeman gak ragu secara publik mengkritik pemain-pemainnya, termasuk pernyataannya bahwa pemain Barca menurun pada jeda musim panas, terutama para pemain senior yang disebut gak sekomitmen para pemain muda. Koeman juga gak ragu mengkritik pemainnya ketika banyak peluang Barca gagal dikonversi menjadi gol, begitu juga saat konsentrasi di lapangan terlihat menurun, dan hal itu dilakukannya lagi setelah kekalahan dari Benfica di Lisbon tengah pekan lalu. Dengan sikapnya ini, hubungan antara Koeman dan pemainnya menjadi gak harmonis. Barca yang akrab dengan skema 4-3-3 malah nggak pernah sama sekali diterapkan oleh Koeman. Pelatih asal Belanda itu memilih menggunakan 4-2-3-1, bahkan sistem dengan 5 back sekaligus. Sistem Koeman membuat permainan natural Barca perlahan menghilang, ditandai hasil imbang dengan Granada di La Liga yang dihabiskan Barca dengan melepas 54 crossing yang sia-sia. Dan sekali lagi, Koeman malah menyalahkan pemainnya dan mengklaim nggak ada lagi pemain yang bisa tiki-taka di skuadnya. Sejak awal telah diketahui jelas bahwa Presiden Joan Laporta dan Koeman memiliki hubungan yang kompleks. Laporta bahkan secara terbuka mengungkapkan keraguannya kepada Koeman dalam kampanyenya sebagai Presiden Barcelona dulu. Laporta juga dikabarkan sejak awal telah memberitahu Koeman jika dia sedang mencari pelatih alternatif untuk klubnya. Performa Barca yang makin buruk pada awal musim ini membuat opsi pelatih baru menjadi makin realistis dan urgent untuk klub raksasa Katalan tersebut. Di tengah situasi sulit, Koeman gak hadir sebagai pelatih yang memberi banyak optimisme di tubuh Barcelona. Bukannya memasang target tinggi, Koeman gak ragu meminta timnya maupun para penggemar untuk realistis. Menurutnya, Barca gak dapat mengharapkan keajaiban di Liga Champions, sedangkan jika mampu mempertahankan posisi papan atas di La Liga, dianggap telah menjadi prestasi untuk Barca. Sikapnya itu pun gak dapat diterima oleh para supporter, begitu juga para pemain dan jajaran direksi klub. Sebagai pelatih, tentu Koeman mestinya memperjuangkan skuad terbaiknya untuk mengarungi kerasnya musim baru. Namun realitasnya, Koeman malah diam dan pasrah saja ketika direksi klub melepas pemain penting macam Lionel Messi. Antoine Griezmann dan Emerson Royal juga dibiarkan angkat kaki dari Camp Nou. Sedangkan pemain baru yang didatangkan hanyalah mereka yang tiba dengan status free transfer. Kekuatan Barca yang melemah saat ini nggak lepas dari sikap Koeman tersebut. Dengan performa Barca yang loyo, Koeman malah ngotot dan keras kepala dengan strateginya. Padahal tekanan bukan hanya datang dari supporter, melainkan juga presiden klub. Koeman gak bergeming dan tetap mempertahankan strategi maupun pemain andalannya. Samuel Umtiti dan Riqui Puig tetap saja langganan bangku cadangan meski permintaan memainkan keduanya terus datang dari supporter dan direksi klub.
Mendatangkan Luuk de Jong disebut-sebut adalah perjudian personal Koeman, dan realitasnya striker asal Belanda itu masih gagal perform di Barca. Permainannya sejauh ini belum menunjukkan standar yang dibutuhkan La Blaugrana. Meski begitu, Koeman tetap saja terus memberinya menit bermain yang akhirnya lagi-lagi bikin klub jadi korban. Koeman juga blunder karena menggunakan Eric Garcia sebagai bek tengah di sisi kanan melawan Benfica yang belakangan kembali diubahnya. Perubahan posisi Frenkie de Jong di tengah laga juga menunjukkan pelin-pelannya taktik Koeman yang akhirnya berujung fatal. Negatifnya pengaruh Koeman di Barca membuat keberadaannya kian terdesak di klub tersebut. Pemecatan pelatih asal Belanda itu sepertinya tinggal menunggu waktu.